Keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun usai diresmikan pada tahun 1999 oleh Presiden B.J. Habibie terus menuai polemik. Pro kontra mengenai adanya NII di dalam pusaran Pondok Pesantren Al Zaitun tak bisa dihindari. Muldoko, mantan Pangdam Siliwangi yang juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI dan kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, secara lengkap membeberkan kepada tim Fakta bagaimana dirinya bisa dekat dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Mungkin bisa digambarkan kepada kami, Pak, sebenarnya Pak Muldoko dengan Syekh ini sudah sedekat apa sih, Pak, dan mulai kapan? Ya, waktu saya Pangdam dulu, Pangdam 3 Siliwangi, saya penasaran itu dengan Al Zaitun. Karena yang saya dengar bahwa ada isu tentang NII itu dikait-kaitkan dengan Al Zaitun. Suatu saat saya pengen ke sana. Waktu itu Komandan Korem saya mengatakan kepada saya, waduh, sulit Komandan, sulit Panglima, nggak bisa masuk. Terus saya datang ke sana, dan sekaligus saya waktu itu juga punya misi untuk mengembangkan kesadaran bela negara. Yeah. Saya tidak ingin bahwa kehadiran kami merusak tradisi yang sudah ada di pesantren. Untuk itu, ayo, saya minta teman-teman dari pesantren datang ke Kodam, mari kita susun bersama kurikulum yang akan kita kembangkan dalam konteks penguatan bela negara. Itu bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada berbagai pimpinan pesantren, ya, bukan hanya Al Zaitun, tapi case Al Zaitun saya memang ada penasaran kenapa tertutup, kan begitu. Pak Muldoko artinya mengiyakan bahwa Al Zaitun ini cukup tertutup, ya, Pak? Ya, waktu itu tertutup, ya. Saya cukup dekat dengan Pak Panji Gumilang. Ya. Memang sudah terjalin lama, sejak kurang lebih 2010, 2011 begitu ya, Pak, hingga saat ini. Hingga saat ini, ya. Di mata Pak Muldoko sendiri, seorang Panji Gumilang ini seperti apa kepemimpinan dalam Al Zaitun? Ya, kalau saya melihat sampai terakhir, karena saya mau wawancara, sampai tadi saya cek lagi terakhir kepada salah satu staf beliau. Gimana itu persoalan bela negara di dalam? Pak, nggak ada yang berubah. Apa yang Bapak dulu ajarkan ke kami nggak ada berubah. Tapi setelah datang ke Al Zaitun dengan berbekal banyak tudingan begitu ya, berkaitan dengan NIKW 9 itu sendiri, yang Pak Muldoko dapatkan pada saat itu apa? Ya, kalau saya melihat dari dalam sih, sepertinya tidak ada itu, ya. Kalau saya dapatkan dari dalam. Tetapi kan begini, kita juga nggak bisa ngikutin day by day-nya, ya. Kita punya waktu yang terbatas waktu itu, tapi setidak-tidaknya indikasi-indikasi awal kita bisa dapatkan bahwa benarkah ajaran-ajaran atau ideologi NII berkembang di situ, gitu. Nah, itu kita kan bisa kita kenali dari indikasi-indikasinya, gitu. Oke, artinya keterkaitan antara NIKW 9 dan juga Al Zaitun ini kalau dilihat secara struktur pendidikannya yang pada saat itu Pak Mul selidiki begitu ya? Kalau dari sisi pendidikannya menurut saya sih tidak ada, ya. Nggak dari formal kurikulumnya kan kita kita lihat semua adakah doktrin-doktrin yang secara tertulis dalam kurikulum itu yang berkaitan dengan ajaran-ajaran itu. Terakhir ke Al Zaitun, saya memberikan ceramah pada saat wisuda kalau nggak salah. Wisuda. Ya. Nah, sudah 3-4 tahun yang lalu kali. 3-4 tahun yang lalu. Kayaknya, ya. Itu dari Syekh sendiri mengundang sebagai apa, Pak Muldoko? Ya, saya sebagai warga yang dikenal di situ, maksudnya mungkin secara pribadi sudah sebagai warga gitu ya. Yang kedua sebagai kepala staf presiden, ya. Saya hadir di situ memberikan ceramah. Berikutnya kalau ada penyimpangan dari doktrin ideologi, ya mestinya ada pihak-pihak yang juga ikut bertanggung jawab untuk segera diluruskan. Bukan hanya menjadi perbincangan publik yang yang liar. Mereka harus segera take tanggung jawab itu. Artinya Pak Muldoko setuju dan mendukung langkah MUI untuk kemudian melakukan penyelidikan, karena saat ini mereka sedang menggodok mengenai Al Zaitun juga. Ya, Pak saya pikir sepanjang itu dalam tugasnya MUI untuk memberikan pembimbingan, edukasi, dan seterusnya, saya pikir sah-sah aja karena itu bagian dari misi yang harus dijalankan. Gitu.
Dugaan adanya NII KW 9 ada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Al Zaitun, dirinya tidak pernah menemukan hal yang dimaksud selama melakukan pendekatan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya juga mendapatkan salah satu artikel di tahun 2014 pada saat Pak Mul menjabat sebagai Panglima TNI, ini menyebutkan bantahan bahwa NII ini ada di Al Zaitun. Dasar dari Pak Muldoko sendiri mengatakan atau membantah hal itu? Kalau nyata-nyata di Al Zaitun ada NII berkembang, wah itu Pak Panji Gumilang ada orangnya, kenapa tangkap aja, apa susahnya? Nah, jangan hanya menjadi pembicaraan, apalagi sering-sering dalam konteks mendekati pemilu itu selalu diangkat persoalan Al Zaitun. Nah, ini menjadi jangan membuat kegelisahan terhadap anak-anak yang belajar di sana, yang kita berjalan di atas persepsi. Dasar saya waktu itu mengatakan, karena apa? Karena waktu saya jadi Pangdam, saya ingin memastikan ada nggak sih sebenarnya itu. Kalau ada saat itu juga saya tangkap kan, begitu aja. Kan begitu. Di sini Pak Muldoko menyebutkan bahwa 1000% tidak ada yang berpikir radikal di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, itu kan ceramah saya kepada anak-anak. Di situ terbesit sebuah keinginan bahwa jangan kalian berpikir tentang radikalisme di Al Zaitun. Jadi kalau dari sini sudah lahir aliran-aliran seperti itu, maka saya pertama yang menumpaskan begitu, karena waktu saya Pangdam begitu. Saya sempat berbincang Pak dengan salah satu perwakilan alumni dari Al Zaitun yang kemudian ini menyebutkan bahwa memang itu betul ada keterkaitan antara NII KW 9 dengan Al Zaitun, tetapi tidak muncul ke permukaan Pak Muldoko. Artinya keberadaan dari NII KW 9 itu mengitari Al Zaitun. Mereka bahkan memberikan analogi bahwa Al Zaitun ini adalah kapal pesiar, begitu ya, sedangkan NII KW 9 ini berada di dalamnya sebagai kapal selam, tapi terus nempel. Komentar dari Pak Muldoko sendiri seperti apa? Ya, saya pikir ini tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama mengenali lebih dalam, karena Al Zaitun kan bukan dari kemarin, Al Zaitun udah lama gitu. Jangan kita hanya mengembangkan persepsi, tetapi kita harus dalami lebih dalam lagi tentang isu-isu yang berkaitan dengan itu, ya. Mumpung lagi hangat ya isunya itu kan, ya silakan bisa didalami lagi agar minimum bahwa Al Zaitun itu ada yang melihat, ada yang mengawasi, ada yang mengontrol, dan ada yang menindak kalau melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, minimum seperti itu. Oke, Pak, tapi kalau penelitian ini dari MUI sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2002. Tapi saya berbincang dengan MUI dan mengatakan memang sangat tertutup, Pak. Jadi sangat sulit untuk kemudian ini bisa melakukan penelitian di dalam Al Zaitun ini sendiri. Mungkin ada juga bisa dibilang ada pihak-pihak yang tidak bisa diajak kerjasama dalam hal ini. Nah, kalau melihat situasi seperti ini, kira-kira sebenarnya harus dibawa kemana permasalahan antara tuduhan Al Zaitun keterkaitannya dengan NII KW 9 dengan kenyataannya tidak ada kok di struktur pendidikannya? Kan nggak ada negara dalam negara. Kita mana ada status negara dalam negara. Al Zaitun bagian kecil dari subsistem bernegara ini. Tunduk pada negara. Negara menghadapi seperti ini harus jalan. Kan begitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa masuk karena tertutup. Tidak ada alasan Al Zaitun menutup diri karena orang lain ingin memahami tentang di dalam. Enggak, menurut saya nggak ada istilah itu. Pak Muldoko, tapi banyak juga publik yang kemudian bertanya-tanya di antara sekian banyak pondok pesantren di Indonesia, kenapa Al Zaitun ini yang begitu ibaratnya dijadikan sebagai kiblat begitu. Banyak sekali pejabat yang keluar masuk dan dekat di lingkungan Al Zaitun. Ini kenapa? Ya nggak tahu ya, mungkin karena Pak Panji Gumilang yang kontroversial ya. Ya itu sungguh luar biasa. Kedekatan saya di antaranya waktu itu dengan posisi saya sebagai ketua KTI ya. Karena saya secara ketua KTI saya juga impression dengan apa yang terjadi di sana ya, karena ini menurut saya dari sisi itu juga hebat gitu ya, pesantren bisa mandiri seperti itu.